Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita hari ini, nak ya. Jadi masih tentang bab limit. Saya mau kasih pembahasan tentang contoh soal UN yang bentuknya seperti ini. Nih bentuknya akar seperti ini. Akar pangkat 2 seperti ini dan yang akar dari fungsi linear ini. Langsung aja ke contoh soal biar kalian langsung paham penerapan sifatnya. Jadi di sini saya mau bahas nomor 7. Nih di nomor 7 ini ya. Nah, jadi saya mau tuliskan dulu soalnya di sini. Untuk nomor 1 itu nilai dari limit X menuju tak hingga. Nah, jadi ciri utamanya bisa diterapkan sifat ini adalah menuju tak hingga. Jadi dia menuju suatu titik tak hingga, bukan menuju suatu angka. Dari fungsi 3x pangkat 2 tambah 8x tambah 2 dikurang 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 7. Nah, jadi soalnya seperti itu. Limit x menuju tak hingga dari fungsi tersebut. Kita lihat di sini. Dia sama banget bentuknya seperti ini. Nih. Jadi di bawahnya saya tuliskan kembali. Jadi katanya dia, kalau misalnya ada bentuk limit x menuju tak hingga dari fungsi yang bentuknya adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c dikurang px pangkat 2 tambah qx tambah r. Nah, bentuknya kan sama nih nak ya, di soal dengan yang ada dengan sifat yang dia tuliskan di materinya di buku itu seperti ini. Bentuknya sama. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ini A, ini B, ini C. Kemudian ini P, ini Q, dan ini R-nya. Jadi X-nya tidak termasuk. Misalnya nih A itu 3, bukan 3X pangkat 2, oke? Jadi A itu 3, B itu 8, C itu 2. Di sini P itu 3, Q itu 2, dan R itu 7. Maka di sini saya tuliskan dulu A-nya 3, B-nya 8, C-nya 2. Kemudian P-nya 3, Q-nya 2, R-nya 7. Nah, di buku ini mengatakan bahwa kalau bentuknya seperti ini dan dia X menuju suatu titik tak hingga, maka kita tinggal lihat 3 ini. Apakah A-nya lebih dari P? Kalau A-nya lebih dari P, maka hasilnya tidak perlu dihitung. Hasilnya pasti tak hingga. Tapi kalau A-nya sama dengan P, maka kita masukkan ke rumus ini. Dan kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Kita lihat di sini. Yang menjadi penentu adalah A dan P-nya. Nilai A dan P-nya. Apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, di sini kan jelas ya, A-nya 3, P-nya 3, maka A ternyata sama dengan P. Kalau A sama dengan P, maka berlaku yang ini nak, nih yang kedua nih. A sama dengan P, maka berlaku rumus B dikurang Q per 2 akar A. Nah, maka di sini saya kasih panah, maka berlaku rumus B dikurang Q per 2 akar A. B-nya berapa nih? B-nya 8 dikurang Q, Q-nya 2 per 2 akar A. A-nya adalah 3. Tuh, tinggal dihitung, sederhanakan. 8 kurang 2, 6 per 2 akar 3. 6 dibagi 2 sisa 3 ya. Jadi 3 per akar 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini
pecahan yang penyebutnya memuat tanda akar, maka dia harus dikali akar sekawan. Akar sekawan itu adalah bilangan akar yang sama dengan penyebutnya. Jadi karena penyebutnya akar 3, maka akar sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Jadi nanti kalau ada soal di bawahnya ini akar 5, berarti di sini akar 5 per akar 5, seperti itu. 3 dikali akar 3, maka hasilnya 3 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 nggak perlu dihitung. Yang pasti akar dikali akar itu akarnya hilang, dan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang 3 dan 3-nya boleh dicoret lagi. Jadi sisa akar 3. Maka hasil dari limit tersebut di atas ini adalah akar 3. Seperti itu. Kemudian nih kita lihat di sini. Benar ya, hasilnya akar 3. Kemudian saya mau kasih contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari akar 3X tambah 2 dikurang akar 3X tambah 1. Nah, apa bedanya ini dengan soal yang tadi, nak? Kalau soal yang tadi fungsinya dia pangkat 2, X pangkat 2. Kalau di sini enggak. Nih, lebih simpel. Maka kalau dia bentuknya seperti ini namanya fungsi linier dalam akar. Nah, maka kita pakainya yang ini, nak, bukan yang di atas, yang ini. Jadi yang harus kita bandingkan adalah nilai P dan Q-nya. Apakah P-nya sama dengan Q atau P-nya tidak sama dengan Q. Kalau P-nya sama dengan Q, maka hasilnya pasti 0. Tapi kalau P-nya tidak sama dengan Q, maka hasilnya pasti tak terhingga. Jadi untuk soal ini tidak perlu dihitung. Kalian hanya cukup melihat nilai P dan Q-nya. Jadi saya tuliskan dulu bentuk di bawahnya. Bentuknya adalah Px tambah A dikurang Qx tambah B. Nah, ini kan sama ya kan bentuknya. Jadi P-nya yang mana sih? Ini P, ini A, ini Q, ini B. Jadi P-nya 3, A-nya 2, Q-nya 3, dan B-nya 1. Yang harus dilihat yang mananya? P dan Q-nya. Kita lihat P dan Q-nya. Di sini P-nya 3, Q-nya 3. Ternyata P sama dengan 3 dan Q juga ternyata sama dengan 3. Maka P-nya nilainya sama dengan Q. Kalau P sama dengan Q, dia bilang hasilnya pasti 0. Jadi tanpa perlu dihitung, hasilnya pasti 0. Maka di sini sama dengan 0 jadinya. Seperti itu. Kemudian nih, benar ya. Tuh, hasilnya 0. Kemudian saya mau menjelaskan soal berikutnya. Soal nomor 3. Limit X menuju tak hingga dari 3X tambah 2 dikurang 9X pangkat 2 tambah 4X tambah 1. Nah, ini bentuknya sama seperti contoh soal nomor 1, nak. Yang ini tadi nih. Nih, yang ada pangkat 2-nya. Tapi kenapa, Bu? Di sini kan akarnya 2 ya. Maksudnya dua-duanya akar. Sementara di sini yang akar cuma sebelah sini. Nah, berarti kita harus membuat 3X tambah 2 ini juga menjadi bentuk akar. Gimana caranya? Nah, jadi limit X menuju tak hingga 3X tambah 2 itu kalau kita mau bikin dia dalam bentuk akar, kita beri saja dia tanda akar. Tapi syaratnya kalau kita kasih dia tanda akar, maka di sini harus kita tambahin juga pangkat 2. Seperti itu. Kalau di sebelah sini kan nggak perlu ya, karena sudah akar dari soalnya. Kalau ini kan soal aslinya nggak ada akarnya, tapi kita mau buat bentuk akar supaya bisa diterapkan sifat yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini saya tuliskan di coretan sini. Kita hitung dulu nih, nak, dalamnya.
3x tambah 2 pangkat 2 itu artinya ada 2 kali. 3x tambah 2 nya ada 2 kali seperti ini. Kemudian yang pertama kita kalikan dulu. 3x kali 3x, 3 kali 3 9, x nya ada 2 jadi 9x pangkat 2. Kemudian yang ini 3x dikali 2, 3 kali 2 6, x nya cuma ada 1 kan, jadi 6x. Kemudian ini lagi nak, 2 kali 3x sama ya 6x. Kemudian 2 kali 2 jadi 4. Tengahnya ini dihitung bisa ya, karena sama-sama x. Kalau ini kan x pangkat 2, kalau ini x doang, jadi nggak bisa. 6x tambah 6x jadi 12x. Nah, ini yang kita pindah ke dalam sini, maka dia jadi limit x menuju tak hingga dari akar 9x pangkat 2 tambah 12x tambah 4 dikurang dengan yang ini. 9x pangkat 2 tambah 4x tambah 1. Jadilah bentuknya sama seperti tadi, limit x menuju tak hingga dari akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Di sini px pangkat 2 tambah qx tambah r. Berarti berapa? Kita tentukan a-nya. A-nya 9, B-nya 12, C-nya 4. P-nya 9, Q-nya 4, dan R-nya 1. Nah, kita lihat apa yang kita bandingkan. Ingat, contoh soal nomor 1 tadi, yang kita bandingkan harus nilai A dan P-nya. A-nya 9 nak ya, A-nya 9, P-nya juga 9. Berarti boleh saya tulis di sini. Karena A dan P itu sama, yaitu sama-sama 9, maka berlaku rumus yang tadi. B dikurang Q per 2 akar A. Kita masukkan B-nya, B-nya 12, Q-nya 4, akar A, A-nya 9. Nah, kemudian di sini 12 kurang 4, 8 per 2. Akar 9 itu berapa? Akar 9 itu 3, karena 3 kali 3 adalah 9. Jadi 8 per 6, atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Jadi hasil limitnya adalah 4 per 3, seperti itu. Oke, buat latihan saya carikan soalnya. Jadi ini kalian catat dulu ya. Kalian catat dulu. Kalau rumusnya tuh kayaknya dari awal masuk limit itu sudah saya suruh catat. Jadi ini pembahasan soal kali ini kalian catat dulu. Nomor 1 seperti ini, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau kalian kurang jelas, ini kalian boleh catat dulu lagi. Siapa tahu kalian ketemu soal yang ternyata A-nya lebih dari P, atau A-nya kurang dari P, atau P-nya sama dengan Q gitu ya. Nah, silahkan dicatat rapi. Kalau ada yang nggak ditanyakan, kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Tapi nak, jangan jangan langsung nanya. Kalian harus pahami dulu, harus berusaha pakai dulu otak kalian, biar otak kalian itu bisa berusaha buat mikir. Nanti kalau udah mentok baru nanya. Jadi kalian berusaha dulu pahami benar-benar apa yang saya jelaskan, catat ulang. Kalau belum paham, nonton lagi ditonton kembali videonya, seperti itu. Kalau udah mentok, Bu, saya udah benar-benar nggak paham, tolong dijelaskan kembali. Silahkan chat saya pribadi, seperti itu. Nah, kemudian ini buat kita latihan, boleh yang nomor mana ya? Ini nak ya. Nomor mana ya? Nih 8. Nomor 8 yang ini buat latihan kalian. Nomor 8 dan nomor 9 serta 10. Oke, 3 soal. 8, 9, 10. Nih. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Kemudian pakai cara ditulis yang rapi. Kalau ada yang chat saya, mohon maaf kalau misalnya saya lama balasnya, karena mungkin pada saat kalian chat saya sedang ngajar juga. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar
nggak paham, itu boleh kalian chat saya berulang-ulang. Misalnya kalian chat saya pagi terus saya nggak balas, mungkin saya lagi sibuk, nanti malamnya nggak apa-apa kalian chat lagi bu, gimana gitu. Nanti insya Allah saya usahakan beri penjelasan kembali. Oke, sekian dulu hari ini. Silahkan dicatat, belajar yang rajin, jangan malas, karena semua yang kalian lakukan itu kembali untuk diri kalian sendiri. Nah ya, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.